Senang sekali ya, pada kesempatan siang hari ini dia hadir kembali menemani Anda semua di ajangnya Healing in Bangli gitu ya sahabat setia. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua selalu dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Sahabat setia PKB dan warga Bangli tercinta, selama 2 jam ke depan ya, sampai jam 2 siang nanti Nia bakal menemani Anda dan juga bakal menghibur Anda lewat tembang-tembang pop Indonesia koleksi 102,4 RP KBFM Bangli. Dan tentunya masih di kawasan kantor Bupati Bangli, Jalan Brigjen Ngurah Rai nomor 30 Bangli, Bali. Sahabat setia PKB dan warga Bangli tercinta, hari ini juga ada yang spesial sahabat setia, karena di hari ini ya akan ada interaktif langsung bersama RSU Bangli yang nantinya akan berbagi informasi berkaitan dengan penyakit ginjal yang bertepatan juga di minggu ini ya, dalam hari ginjal gitu ya. Baiklah sahabat setia PKB dan warga Bangli tercinta, sebelumnya kita nikmati dulu satu buah tembang berikut ini. Setia PKB dan warga Bangli tercinta, masih di kawasan kantor Bupati Bangli dan masih di 102,4 RP KBFM Bangli. Sahabat setia PKB dan warga Bangli tercinta, terima kasih yang masih tetap stay tune di 102,4 RP KBFM Bangli. Yang belum bergabung gitu ya, silakan Anda bisa gabungan di 087766861024 ya. Nah sahabat setia, seperti yang sudah Nia sampaikan tadi ya, kita akan berbincang-bincang langsung bersama RSU Bangli yang saat ini sudah hadir di studio ya. Saya dikeroyok sahabat setia. Banyak sekali yang sudah datang ya, nantinya akan berbagi informasi menarik berkaitan dengan penyakit ginjal. Dan sahabat setia RPKBFM Bangli, langsung aja ya, kita langsung akan berkenalan bersama Bapak Dokter yang sudah hadir di studio. Selamat siang Pak Dokter. Selamat siang Mbak Nia. Iya, semangat sekali hari ini ya Pak Dokter ya. Ya tentu semangat, karena kita saya tidak sendiri tapi ditemani oleh para pejuang ginjal di Bangli sini. Iya, banyakan ceweknya lagi Pak Dokter ya. Jangan dikomentari ya itu. Oke Pak Dokter, hari ini cerah sekali dan senyumnya Pak Dokter juga berseri-seri gitu ya. Iya, terima kasih, karena memang kebetulan kami semangat karena akan merayakan Hari Ginjal Sedunia, atau bahasa natifnya, bahasa aslinya World Kidney Day, yang jatuh hari Kamis minggu kedua setiap bulan Maret. Jadi besok. Jadi ya, sekarang penampahan WKD sekarang. Oke Pak Dokter. Nah silakan dulu berkenalan Pak Dokter. Selamat siang semeton Bangli sekalian. Saya Dr. Imade Ramaputra, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal dan hipertensi. Saya bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Bangli dan saya sudah mengabdi di Kabupaten Bangli ini sejak 2002 di Puskesmas Kintamani 3 Blanteh. Kemudian sejak 2011 setelah lulus spesialis, saya ditugaskan oleh Pak Bupati ke Rumah Sakit Umum Daerah Bangli. Dan kemudian tahun 2016 saya ditugaskan untuk belajar lagi dan lulus sebagai konsultan ginjal tahun 2019. Jadi itu cerita ringkas saya mengabdi di Kabupaten Bangli ini. Cukup lama ya Pak Dokter ya? Ya betul. Sudah hafal sekali ya Pak Dokter ya dengan dunia Bangli ya? Di sini menyenangkan bekerja dalam suasana kekeluargaan, apalagi saya sudah ditemani oleh tim yang kompak, didukung oleh manajemen dan juga tentu saja didukung oleh kebijakan Pak Bupati tentu saja. Iya. Oke, baiklah Pak Dokter. Kita langsung ke materi aja ya Pak Dokter ya. Oke. Sahabat setia PKB dan warga Bangli tercinta, itulah perkenalan kita tadi ya bersama sahabat setia. Dan hari ini kita akan berinteraktif langsung bersama Bapak Dokter Imade Ramaputra, SPPD KGH Finasin yang sudah hadir di studio. Dan topik kita hari ini adalah mengenai penyakit ginjal sahabat setia. Dan langsung aja Pak Dokter, penyakit ginjal bisa dijelaskan dulu Pak Dokter, penyakit ginjal itu seperti apa sih Pak Dokter? Baik,
Penyakit ginjal itu sebenarnya adalah tentu gangguan yang mengenai ginjal, dan itu sampai saat ini persepsi masyarakat itu masih beragam. Padahal sebenarnya penyakit ginjal itu ada stadiumnya. Jadi stadium 1 sampai stadium 5. Cuman informasi yang sampai itu lebih banyak pada pasien-pasien yang stadium 5. Iya. Padahal sebenarnya kita sebagai tugas tupoksi saya sebagai seorang dokter dan konsultan ginjal di sini diamanatkan oleh organisasi juga yang namanya Perhimpunan Nefrologi Indonesia untuk mendeteksi lebih dini. Jadi kalau kita bisa melakukan deteksi yang lebih dini, kita bisa menghambat yang pertama mungkin bisa menyembuhkan ya kalau di stadium dini, kemudian menghambat progresivitas atau perburukannya, dan juga menyiapkan kalau seandainya sudah terminal, kami menyiapkan program pengganti ginjal. Jadi apa yang harus dilakukan, karena kalau zaman dulu kalau sudah namanya gagal ginjal terminal itu tinggal menunggu saja, menunggu ajal istilahnya. Tapi sekarang sejak 2012 di Bangli ini saya dan teman-teman mendapat kepercayaan untuk membuka unit hemodialisis atau cuci darah. Iya. Jadi yang bekerja di sini pun adalah putra-putri daerah Bangli yang sudah terlatih dan memang sudah memiliki keterampilan yang layak dibanggakan. Iya, berarti stadium 5 gitu ya dok ya. Stadium 5 itu berarti sudah stadium yang lanjut berarti ya dok ya? Betul sekali. Oke. Stadium 4 aja udah berlanjut sekali ya sebenarnya ya. Oke Pak Dokter. Nah, ciri-ciri daripada penyakit ginjal ataupun orang yang menderita penyakit ginjal itu seperti apa Pak Dokter? Iya, di stadium awal biasanya tidak bergejala, jadi tidak begitu khas gejalanya. Tetapi kalau misalnya masyarakat Semeton Bangli bisa melakukan deteksi sendiri di rumah dengan cara yang sederhana. Tentu yang pertama adalah ada apa tidak keluhan. Yang kedua, lihat kencingnya. Itu sebenarnya cara yang paling gampang. Jadi harus aware dengan tubuh sendiri. Jadi kencing yang baik itu adalah orang normal itu biasanya kencing sekitar 400 mili, 400 cc atau 2 gelas lah sekali kencing. Kemudian volumenya itu kira-kira frekuensinya itu 5 sampai 6 kali per hari. Selain itu, selain jumlah, kita bisa melihat ada jernih ataukah berubah warnanya, apakah ada darahnya, apakah ada busanya. Itu adalah poin-poin yang penting untuk mendeteksi kelainan ginjal. Kalau bahasa medisnya, kalau kencing itu berbuih itu namanya proteinuria. Kalau yang ada berwarna merah itu hematuria. Jadi kemungkinan ada kebocoran di ginjal. Selain itu sepanjang saya menanganin pasien-pasien ginjal di Bangli ini, kadang-kadang ada juga keluhan nyeri, jadi keluar batu, keluar pasir seperti itu. Jadi ada sebagian gejala yang bisa dideteksi. Jadi pada saat seperti itu adalah saat yang tepat untuk konsultasi. Jadi apalagi kita berbangga Rumah Sakit Bangli sudah dilengkapi dengan gedung baru, peralatan baru, dan spesialis yang sangat lengkap sekarang. Jadi dibandingkan dengan saya mulai bekerja di rumah sakit 2011 itu luar biasa perkembangan. Enggak, maksudnya 2011 kita penuh keterbatasan. Sekarang lengkap sekali. Jadi istilahnya tidak kalah dengan di kota di pasar misalnya seperti itu. Oke dok. Nah, faktor-faktor daripada penyakit ginjal ini apa saja sih dok? Sampai saat ini dari data yang ada yang kami kumpulkan di IRR namanya Indonesian Renal Registry, itu ada 10 golongan penyebabnya. Nah, yang menduduki ranking juara itu ada 2, dan mereka biasanya salip menyalip, hipertensi dan atau diabetes. Jadi itu adalah yang saat ini hampir 60% penyakit ginjal dari mulai stadium 1, 2 sampai terminal itu disebabkan oleh hipertensi dan atau diabetes. Kemudian selain itu juga penyebabnya batu. Kalau di Bangli mungkin
bisa kita mengerti, terutama semeton yang di daerah Kintamani kan dingin, jadi jarang minum mereka-mereka itu. Tapi tidak pasti juga, karena di daerah Bangli juga banyak juga yang batuan istilahnya. Kemudian selain itu ada juga disebabkan oleh asam urat. Selain itu ada yang disebut dengan glomerulonefritis. Itu biasanya penyakit infeksi yang terjadi di masa anak-anak. Contohnya misalnya radang tenggorokan yang tidak ditangani dengan bagus, itu akan menimbulkan reaksi imunologis yang disebut dengan antigen antibodi, dan itu bisa mengendap di ginjal. Apakah langsung gangguan ginjal? Tidak juga. Itu bisanya misal 5 sampai 10 tahun kemudian baru kemudian manifest atau kelihatan gejalanya. Nah, yang tidak kalah pentingnya kalau di daerah Bangli ini adalah pemakaian obat, terutama obat penghilang nyeri. Itu biasanya yang berpengaruh ya, Dok ya? Berpengaruh, apalagi misalnya tidak sesuai, tidak diresepkan oleh dokter. Jadi sebenarnya obat itu seperti pisau bermata dua. Jadi kalau benar kita memakai akan membantu kehidupan kita. Tapi kalau digunakan sembarangan itu akan menyebabkan membahayakan atau harmful istilahnya. Oke, Dok. Kembali ke kencing yang sudah dibahas tadi ya, Dok ya. Nah, apabila kencingnya itu berbuih ataupun berbusa itu bahaya nggak sih, Dok? Apakah itu mengacu pada penyakit ginjal nantinya atau bagaimana, Dok? Yang jelas kalau ada kencing berbusa itu harus diklarifikasi. Memang ada beberapa kencing berbusa itu yang bersifat namanya fisiologis. Artinya dia ginjalnya tidak apa-apa, tetapi disebabkan oleh faktor yang lain. Misal kita habis olahraga, jadi pemecahan protein dalam tubuh itu akan meningkat, kemudian kelebihan protein itu akan dibuang dalam bentuk urea, yaitu yang dalam bentuk kemudian berbusa. Kemudian pada wanita hamil, jadi wanita hamil itu bisa terjadi karena apa? Karena terjadi peningkatan beban, istilahnya intraglomerular pressure atau tekanan di dalam ginjal. Jadi bocor dia. Kemudian kalau kemudian kita cek setelah melahirkan misalnya, kalau itu menetap itu harus ditanganin. Kalau misalnya setelah melahirkan itu normal, itu adalah bagian dari albuminuri atau proteinuri fisiologis namanya. Berarti tidak terlalu berbahaya ya, Dok ya? Tapi saran kalau pernah ada histori atau riwayat, sebaiknya lakukanlah pengecekan. Jadi kita biasanya menentukan dengan faktor risiko namanya. Jadi kalau di keluarga ada yang penyakit ginjal, hipertensi, diabetes, itu kita sarankan setidak-tidaknya 1 tahun sekali untuk melakukan pemeriksaan. Minimal pemeriksaan kencing. Karena pemeriksaan kencing itu selain murah, sangat membantu kami sebagai ahli ginjal untuk mendeteksi. Sejak dini ya, Dok? Sejak dini, betul sekali. Oke. Nah, Pak Dokter, biasanya kalau orang hamil itu kan minum obat gitu ya, Dok ya. Terutama vitamin ya, Dok ya. Biasanya kalau saya pernah dengar nih, Dok, karena saya juga masih terlalu awam ya di bidang ini. Nah, biasanya orang hamil itu kan banyak mengkonsumsi vitamin seperti itu. Apakah itu nantinya akan berpengaruh, Dok, pada ginjal, Dok? Saya pernah melihat komposisi vitamin pada wanita hamil. Salah satunya adalah asam folat. Asam folat itu penting untuk pembentukan organ-organ tubuh pada janin ya. Dan itu memang sering kami pakai untuk mengobati pasien ginjal. Jadi sebenarnya sinergis. Yang penting intinya adalah kalau itu diberikan oleh yang memang berkompeten, jadi yang memang mempelajari itu. Dalam hal ini misalnya dokter kandungan itu kita yakin lah 99% lah aman lah. Kecuali memang ada istilahnya bakat. Jadi riwayat atau faktor risiko tadi ininya seperti itu. Oke. Nah, Pak Dokter, kita jeda dulu sebentar ya, Dok ya. Silakan. Tak terasa juga sudah 30 menit ternyata kita berbincang-bincang. Oke, sahabat setia RPKB dan warga Bangli tercinta, kita akan kembali setelah satu buah lagu berikut ini ya, sahabat setia.
PKB dan warga Bangli tercinta kembali ya. Kembali di 102,4 RPKB FM Bangli. Sahabat setia, dan masih bersama RSU Bangli dan masih bersama narasumber kita di kesempatan siang hari ini ya. Sahabat setia, masih bersama Bapak Dr. Imade Ramaputra SPPD KGH Finasin yang masih tetap setia ya menampingi kita di sini dan masih tetap berbagi informasi berkaitan dengan penyakit ginjal. Pak Dokter, masih berkaitan dengan penyakit ginjal ya dok ya? Yeah. Oke, Pak Dokter, yang ingin saya tanyakan kembali nih Pak Dokter. Biasanya nih Pak Dokter, kan penderita penyakit jantung nih Pak Dokter kan banyak sekali gitu loh, banyak sekali mengkonsumsi obat-obatan. Nah, di sini biasanya masyarakat juga agak was-was gitu dok, apabila mengkonsumsi obat yang terlalu banyak gitu. Saya dengar-dengar juga kalau misalkan banyak-banyak minum obat ataupun sering-sering minum obat, mengkonsumsi obat itu akan mengakibatkan penyakit ginjal. Nah, apakah itu benar dok? Ataukah ada obat-obat tertentu yang memang harus diperjarang untuk minumnya dok? Nah, silakan dokter. Terus terang ini pertanyaan yang sulit. Karena apa? Karena memang bersifat sangat kompleks atau complicated. Nah, kita kembali kepada penjelasan di awal tadi bahwa ya 60% pasien ginjal itu adalah faktor risikonya adalah hipertensi dan atau diabetes. Kalau misalnya pasien-pasien hipertensi itu mendapatkan penanganan yang optimal, walaupun itu di fasilitas kesehatan pertama, artinya dokter-dokter umum di BPJS misalnya, dan itu tepat, itu justru bisa mencegah mencegah progresi atau pasien itu jatuh ke gangguan ginjal. Kedua, dengan tekun di awal, artinya disiplin di awal, itu ya bisa menyebabkan pasien-pasien itu lebih sedikit mengkonsumsi obat. Nah, kalau pertanyaan tadi kenapa kalau misalnya pasien jantung itu banyak sekali mendapatkan obat, itu karena memang mungkin diagnosisnya bukan hanya diagnosis sederhana. Itu misalnya pasien dengan kategori gagal jantung misalnya. Memang standarnya akan banyak. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mencegah biar jantungnya tidak menjadi tambah payah seperti itu. Dan kami bekerja sama erat, artinya dokter spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi bekerja dengan erat dengan bagian jantung atau kardiologi. Karena apa? Karena secara teoritis itu antara jantung dan ginjal itu memiliki hubungan yang sangat erat, yang disebut dengan organ crosstalk. Jadi organ kita, kalau kita andaikan seperti alam, itu satu sama lain itu saling mempengaruhi. Jadi kalau pasien-pasien yang gangguan ginjal itu tidak disiplin berobat atau tidak bisa ditahan progresinya, itu lama-lama akan ada komplikasi ke jantung juga. Demikian juga sebaliknya, kalau pasien-pasien jantung tidak disiplin dengan program pengobatannya, lama-lama akan ginjalnya akan terpengaruh juga. Itu yang disebut dengan cardiorenal syndrome. Nah, teman-teman dokter spesialis jantung itu juga memang sudah terlatih. Jadi kalau memang ada indikasi, biasanya dikonsulkan ke kami. Misalnya kalau pasien itu sudah terjadi peningkatan kreatinin atau terjadi peningkatan elektrolit, terutama kalium, itu biasanya dikonsultasikan. Dan kita akan sebagai ahli ginjal akan membantu memberikan nasihat, saran atau advice. Pilih obat ini lebih aman seperti itu. Jadi seperti itu cara kerja kami. Jadi dalam bekerja itu tidak bekerja secara terpisah, tapi bekerja sebagai tim. Istilahnya lebih baik bekerja sama daripada sama-sama bekerja. Ya seperti itu. Nanti kalau sama-sama bekerja bisa jadi ada ketidaksinkronan ya dok. Betul sekali. Ani besik nganginan, ani besik ngawan. Iya betul dok. Yang penting pemakaian obat itu sesuai dengan petunjuk dokter pastinya akan aman gitu. Betul ya dok sekali. Ya. Oke Pak Dokter. Nah ini berkaitan dengan jamu Pak Dokter, yang biasanya anggapan masyarakat kalau jamu-jamu itu kan obat tradisional, masih alami seperti itu Pak Dokter. Tapi apakah sebenarnya jamu-jamu yang mungkin diperjualbelikan di toko-toko jamu seperti itu, apakah itu berbahaya juga untuk ginjal atau bagaimana dok?
Ya, ini juga salah satu isu yang sangat penting. Jamu itu memang ada beberapa jamu yang memang aman, tetapi ada beberapa jamu yang membahayakan. Pernah ada penelitian di Taiwan itu tahun 2002 ya. Itu terjadi peningkatan kasus ginjal yang sangat signifikan, hampir 10 kali lipat. Iya. Itu karena pemakaian TCM, Traditional Chinese Medicine atau Chinese Herb. Ternyata salah satu kandungannya itu mengandung komponen yang merusak ginjal. Karena apa? Karena menyebabkan terjadi penyempitan daripada pembuluh darah ginjal. Jadi ginjal itu bekerja sangat berat. Udah dikasih beban ini, beban lebih besar, supply-nya atau bekalnya dikurangi. Jadi ya tepar lah dia seperti itu. Iya. Oke Pak Dokter. Nah ini sedikit Pak Dokter, karena kemarin sempat marak juga anak-anak kecil yang sempat terjangkit ginjal akut seperti ini Pak Dokter. Nah ini penyebabnya apa sih sebenarnya Pak Dokter? Apakah memang benar sirup-sirup yang diperjualbelikan itu sirup-sirup obat-obat sirup gitu ya, yang berupa sirup, ataukah bagaimana Pak Dokter? Kok bisa seperti itu Pak Dokter? Ya, ini kalau yang kasus GGA anak atau unidentified kidney failure itu sebenarnya masih dalam penyelidikan. Jadi di samping mungkin bukan kompetensi saya untuk menjawab karena ini adalah ranah ginjal anak. Jadi ginjal dewasa dan ginjal anak berbeda, konsultannya berbeda. Dan itu nanti pasti kita bisa ikutin penjelasan dari Kemenkes, itu yang resmi. Dan sebaiknya memang dalam di era sosial media ini memang harus bijak kita mencari sumber informasi. Tapi kalau informasi di RPKB dan informasi dari RSU Bangli itu baik dari sosial media maupun penjelasan dokternya itu pasti sudah harus akurat. Sudah bisa dipertanggungjawabkan lah. Iya. Oke Pak Dokter. Nah, kita akan bertanya sedikit tentang pencegahan Pak Dokter. Nah, bagaimana cara pencegahan penyakit ginjal tersebut Pak Dokter? Selain juga pola makan mungkin ataupun penggunaan obat yang sesuai dengan anjuran dokter, apa saja langkah-langkah yang perlu, mungkin ada yang harus dihindari ataukah makanan yang memang perlu dihindari ataukah dikonsumsi seperti itu Dok? Adakah hal-hal yang seperti itu Dok? Silakan dijelaskan sedikit Dok. Pertanyaannya Mbak Nia ini sederhana tapi jawabannya kompleks ya. Intinya begini, pada saat setiap, bukan hanya ginjal nih, setiap organ itu fungsinya akan menurun sesuai dengan pertambahan umur. Jadi kalau memang tidak ingin sakit di umur tua, di umur muda itu rawatlah organnya. Jadi jangan biarkan dia bekerja melebihi kemampuannya. Nah, walaupun ginjal itu dikatakan adalah organ yang sangat amazing, karena dia bisa hanya dengan fungsinya 25% pun dia masih bisa bekerja. Tetapi jangan dihabiskan gitu. Jadi dikatakan bahwa fungsi ginjal itu akan menurun 1% setiap pertambahan umur. Jadi kalau misalnya umur kita 100 tahun ya di samping ginjalnya sudah tidak berfungsi, pasti sudah bosan lah artinya. Artinya sudah cukup lah kehidupan seperti itu. Nah, untuk pencegahan yang lain itu tentu saja mengurangi beban dengan cara mulai dengan diet yang seimbang. Ada yang disebut dengan 8 golden rule untuk pencegahan khususnya penyakit ginjal, dan saya rasa bisa juga dipakai untuk organ yang lain gitu. Mulai dengan 1, minum yang cukup, 2, makanan yang bergizi, 3, aktivitas fisik yang disarankan itu minimal 150 per menit. 150 menit per minggu ya. Jadi kalau bisa kita 5 hari seminggu itu berolahraga 30 menit. Kemudian selain itu hindari rokok ya. Kemudian itu hindari alkohol. Kemudian lakukan deteksi dini. Nah, ini yang sebenarnya yang paling penting. Deteksi dini ini ya, mulai dari apa? Kenali dan pekalah terhadap tubuh
Anda sendiri. Iya. Ada keluhan, kemudian kalau untuk ginjal ya perhatikan kencing. Ya. Iya. Ya, itu yang paling utama ya dok Betul. ya, kencingnya. Apabila kalau sudah kencingnya itu sampai keluar darah seperti itu pasti memastikan bahwa itu sudah kena ada sesuatu, ginjal. Ada sesuatu gitu ya ya dok ya. Oke Pak Dokter. Nah Pak Dokter, kalau penyakit ginjal ini kemungkinan bisa menular atau bagaimana dok? Penyakit ginjal sendiri itu tidak kecuali infeksi ya, infeksi saluran kemih itu bisa ditularkan. Tapi penyakit ginjal itu tidak menular sebenarnya. Tetapi seperti yang di awal kita sampaikan tadi, ada bakat. Yeah. Jadi bisa secara genetik itu ada. Misalnya salah satu contoh pasien polycystic kidney disease. Kita di Rumah Sakit Bangli ada merawat sekitar tiga pasien yang dasarnya itu karena kista. Yeah. Nah selain itu bakat hipertensi, bakat diabetes itu diturunkan. Jadi kalau misalnya seperti yang saya sampaikan tadi, kalau di keluarga ada yang penyakit ginjal, apapun penyebabnya itu, mulailah deteksi. Jadi dengan mendeteksi kita bisa melakukan pencegahan. Jadi tanpa dilakukan deteksi kita tidak akan bisa ngomong banyak seperti itu. Karena akan mengira-ngira gitu ya dok ya. Betul ya. Oke. Nah ini sedikit beralih ke pil KB nih dok. Ya. Nah biasanya alat kontrasepsi yang berupa pil ini banyak juga yang dikonsumsi oleh ibu-ibu pasca melahirkan ya dok ya. Nah apakah ini aman untuk ginjal atau bagaimana dok? Karena masyarakat kan banyak juga yang mempergunakan alat kontrasepsi yang berupa pil KB ini dok. Gimana dok kalau menurut dokter? Ya, kalau untuk pil KB itu sampai saat ini kami belum pernah mendapatkan kasus gangguan ginjal karena pil KB. Ya, jadi sampai saat ini bisa dikatakan bahwa pil KB itu aman. Masih aman ya dok ya. Oke. Nah selama ini dok, apakah dokter pernah menemukan pasien yang sebenarnya ini sudah sampai ke tahap ataupun stadium 5 atau 4 dok, apakah itu bisa kemungkinan untuk sembuh dok sebenarnya dok untuk penderita ginjal ini atau bagaimana? Pernah nggak Pak Dokter misalnya menangani pasien yang sudah sampai ke tahap stadium 4 gitu tetapi masih bisa sembuh gitu dok? Begini, kalau misalnya contohnya kemarin kita lebih baik memberikan ilustrasi. Kemarin ada pasien, beberapa minggu yang lalu ada pasien yang datang dengan keluhan nyeri pinggang, kemudian mual muntah, kemudian kreatinin artinya hasil lab yang menunjukkan fungsi ginjal itu di atas 10. Yeah. Padahal kalau misalnya kita orang normal itu kreatinin itu 1,2 maksimal untuk laki-laki dan 0,9 untuk perempuan. Nah itu pasiennya kreatininnya itu lebih dari 10. Nah pada saat itu kami memutuskan untuk melakukan tindakan berupa cuci darah atau hemodialisis. Setelah itu kami evaluasi dari hasil USG ternyata ada batu. Nah konsullah ke bagian urologi, jadi bagian bedah saluran kencing. Nah setelah dilakukan tindakan pembedahan, jadi batunya dikeluarkan, sumbatan pada ginjal itu kembali hilang, jadi ginjal itu kembali berfungsi. Dan pasien itu kami amati sekitar 3 bulan. Memang pasien itu kemudian tidak memerlukan tindakan cuci darah lagi, tapi kami sarankan tetap evaluasi. Itulah salah satu contoh bahwa stadium itu bisa mengalami pergeseran dan kita memiliki waktu 3 bulan untuk melakukan evaluasi. Jadi pada saat 3 bulan itu memperbaiki hal-hal yang bisa diperbaiki, kemudian mengontrol faktor risiko, kemudian melakukan tindakan yang tepat seperti itu. Jadi itu adalah salah satu cara untuk menyelamatkan ginjal. Jadi pada saat itu kita berharap bahwa pasien itu bisa
kembali hidup normal tanpa cuci darah seperti itu. Iya. Nah, Pak Dokter, selama ini pernahkah menemukan pasien bayi gitu, Dok, yang sudah menderita penyakit ginjal gitu, Dok? Karena kan ini bisa juga boleh dikatakan penyakit ini bisa saja turun temurun gitu ya, turunan gitu ya, Dok. Oke. Nah, itu pernah nggak Pak Dokter menemui kasus yang seperti itu, Dok? Kalau kasus anak sudah lama saya tidak menangani kasus anak. Biasanya teman spesialis anak atau pediatri yang biasanya kalau anak-anak pasti bawanya bukan ke spesialis dalam tapi ke spesialis anak. Tapi kami sempat diskusi, ada pasien umur muda itu mengalami gangguan ginjal. Itu mungkin umurnya 13 bulan kayaknya. Tapi karena memang di luar kompetensi saya sebagai konsultan ginjal dewasa, jadi kita menyarankan untuk ke dokter spesialis anak konsultan ginjal. Dan kebetulan memang itu masih langka, jadi ada 2 itu di Sanglah, di RSUP ya. Oke. Nah, Pak Dokter, itu sebenarnya lebih ke pola makan ibunya selama hamil atau bagaimana, Dok, kalau menurut Pak Dokter? Kalau biasanya kalau anak itu sangat mungkin memang ada kelainan genetik ya. Itu yang paling mungkin. Jadi kita secara keilmuan pembentukan seperti tadi yang kita diskusi tentang organogenesis namanya. Jadi pembentukan organ itu terjadinya memang pada saat mulai sejak di dalam kandungan ya. Dan itu juga selain di herediter atau genetik, itu juga dipengaruhi adalah oleh obat-obat yang bersifat teratogenik namanya. Tapi seingat saya obat teratogenik itu sudah hampir tidak ada. Jadi karena ditarik dari peredaran. Jadi kasus itu mungkin menjadi kasus yang menarik dan nanti kita tanyakan kepada konsultan ginjal anaknya apa sebenarnya penyakit itu. Oke, Pak Dokter, tak terasa juga nih sudah hampir 1 jam kita berbincang-bincang ya, Pak Dokter ya. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi berkaitan dengan ginjal dari Pak Dokter. Silakan dulu Pak Dokter. Apa-apa saja yang memang perlu disampaikan kepada masyarakat Bangli khususnya pada siang hari ini, Pak Dokter. Baik, terima kasih pada kesempatan. Sebenarnya yang akan saya sampaikan itu adalah pesan dari pengurus besar Pernefri, jadi Perhimpunan Nefrologi Indonesia. Jadi diharapkan kita dengan artinya bekerja secara sinergis setiap stakeholder, baik itu kami, dokter, perawat, rumah sakit, Pemda, itu bersama-sama mempromosikan untuk hidup sehat. Jadi bukan hanya murni untuk ginjal saja. Kalau kemudian hal-hal yang berspesifik pada ginjal, itu bisa kita lakukan dengan cara deteksi dini dan pengobatan yang tepat. Apa yang bisa kita dapatkan dari melakukan deteksi dini? Tentu itu sejalan dengan harapan daripada pemerintah. Kalau kita bisa menemukan kasus itu di awal, kita bisa menghemat banyak, menghemat uang yang sangat besar. Karena saya pernah waktu pendidikan saya pernah menghitung pasien yang gagal ginjal itu dalam 5 tahun. Pasien HD maksudnya yang cuci darah itu dalam 5 tahun menghabiskan sekitar 35.000 US dollar. Wow. Itu setara dengan 600-an juta lah. Satu mobil SUV baru lah. Nggak jadi beli mobil, akhirnya menangani ginjal ya, Dok. Nah, kalau kita melakukan deteksi di awal dan tindakan yang tepat, kita bisa menghemat hampir 10%-nya. Jadi mungkin dengan hitungannya bukan ratusan juta, tapi mungkin puluhan juta. Seperti itu. Dan selain itu, karena kasus di Indonesia itu cukup banyak, jadi dari data BPJS itu 10 besar penyakit terbanyak yang menghabiskan sumber dana terbanyak itu, yang pertama adalah penyakit jantung, yang kedua stroke, yang ketiga kanker, yang keempat ginjal, dan yang kelima itu sirosis. Nah, inti dari 5 penyakit terbanyak itu sebenarnya bermula dari
hipertensi dan diabetes. Jadi kebanyakan pasien jantung itu yang gagal jantung, kemudian serangan jantung dan semacamnya. Jadi yang masuk kelompok penyakit jantung itu muaranya adalah hipertensi dan diabetes sebenarnya. Jadi kalau kita mau lebih ke hulu lagi, jadi cegah dengan cara pola hidup yang baik. Jadi pola hidup yang berimbang, kemudian membatasi konsumsi karbohidrat dan glukosa, membatasi konsumsi natrium atau garam. Jadi dengan melakukan hal yang sederhana, itu kita bisa menghemat banyak. Jadi untuk menjadi pahlawan itu tidak harus bertopeng atau memakai sayap, tetapi dengan cara melakukan hidup yang sehat. Pada diri sendiri dulu. Betul, mulai dari diri sendiri, kemudian kepada orang yang kita sayangi, dalam hal ini keluarga, kemudian lingkungan kita bekerja, seperti itu. Oke. Ada yang mungkin mau disampaikan lagi kepada masyarakat, Pak Dokter, untuk mengurangi generasi-generasi penyakit ginjal selanjutnya? Ya, yang pertama adalah jangan takut dengan artinya memeriksakan diri. Jadi paradigma lama nggak berani check up karena takut ketahuan. Justru balik. Kalau ketahuan di awal, apa konsekuensinya? Pertama, bisa disembuhkan sempurna. Jadi sembuh spontan ya. Kemudian yang kedua, mungkin sembuh tetapi sebagian atau sembuh secara parsial. Atau kalau misalnya ketemunya sudah stadium lanjut, kita bisa menahan istilahnya. Jadi menahan laju progresi daripada penyakit ginjal. Seperti itu. Jadi mari kita menjadi bagian dari generasi yang melek terhadap teknologi, kemudian wariskan alam yang sehat. Jadi kalau kita sehat, kita bisa mewariskan generasi yang berkualitas juga. Jadi menuju Indonesia emas. Seperti itu. Betul sekali Pak Dokter. Nah, Sobat Setia RPKB dan warga Bangli tercinta, itulah perbincangan saya bersama Bapak Dokter yang banyak sekali sudah dibahas yang berkaitan dengan ginjal di kesempatan siang hari ini. Nah, Pak Dokter, terima kasih banyak loh sudah berbagi informasi menarik berkaitan dengan penyakit ginjal di hari ini, dan bertepatan juga ya, boleh dibilang walaupun besok gitu ya Pak Dokter, yang tinggal menunggu 1 hari bertepatan dengan hari ginjal gitu ya Pak Dokter ya. Oke, terima kasih banyak Pak Dokter karena sudah hadir di studio pada kesempatan siang hari ini. Padahal Pak Dokter sibuk sekali ya. Baiklah Sobat Setia RPKB dan warga Bangli tercinta. Boleh saya mengucapkan terima kasih sebentar? Ya, terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Bangli, dalam hal ini RPKB yang diwakili Mbak Nia, yang memberikan kesempatan kepada saya dan tim untuk sosialisasi. Terima kasih juga kepada RSU yang sudah mempercayakan saya untuk menjadi narasumber. Terima kasih juga kepada teman-teman tim saya yang di ruang HD yang sudah hadir di sini, yang sudah tetap konsisten selama mau 10 tahun ya mengabdi untuk kesehatan ginjal Bangli. Jadi mari kita sama-sama memberikan apresiasi ya, semoga nanti kedepannya Bangli menjadi lebih baik. Terima kasih. Iya. Nah, Sobat Setia RPKB dan warga Bangli tercinta, demikianlah bincang-bincang saya bersama Bapak Dr. Imade Ramaputra, SPPD KGH Finasin, yang sudah banyak memberikan informasi ya berkaitan dengan penyakit ginjal di kesempatan siang hari ini. Dan sudah selayaknya ya kita tetap menjaga kesehatan mulai dari diri kita sendiri ya, untuk orang-orang tercinta di sekitaran kita juga Sobat Setia. Maka dari itu tetaplah menjaga pola hidup yang baik dan juga sehat. Baiklah Sobat Setia RPKB dan warga Bangli tercinta, tak terasa juga ya ternyata sudah 1 jam kita berbincang-bincang di siang hari ini bersama Bapak Dr. Imade Ramaputra, SPPD KGH Finasin. Diskominfo activated.